Selamat sore, Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada sore hari ini. Senang kita bisa bertemu kembali meskipun hanya secara online di dalam persekutuan Nita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang senantiasa menopang hidup kami sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan firman Tuhan yang akan kami baca. Kiranya kuat kuasa Allah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, menerangi hati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan terlebih mengaplikasikan dalam hidup keseharian kami. Berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyerahkan mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawabnya, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu di Kidung Puji-Pujian Kristen atau yang sering kita sebut KPPK nomor 319. Pujian itu mengatakan bahwa tak henti
kupuji Dia. Kira-kira bunyinya demikian. Anak hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lagu yang baru saja kita dengarkan ini ditulis oleh seorang yang bernama Luther B. Ricketts. Ya, Luther adalah seorang pelayan gereja Metodis dan juga penginjil dari Georgia. Ia menulis lagu ini tahun 1910. Lagu ini memang sudah lama sekali, begitu kuno, tetapi sampai saat ini lagu itu begitu familiar. Nah, setelah sebuah peristiwa yang besar yang dialaminya, dia menulis lagu ini, yaitu peristiwa kebakaran rumah, bencana yang menewaskan istri dan ketiga anak laki-lakinya. Dia kehilangan orang yang dia kasihi, istri yang dia kasihi, dan juga anak-anak yang begitu dia sayangi. Ketika itu ia sedang memimpin pelayanan kebaktian di Kentucky. Meskipun di saat kejadian buruk terjadi, Luther mengalami sukacita yang luar biasa. Dia mengalami sukacita rohani. Luther terus berharap kepada Tuhan, Sang Pemberi sukacita. Dia terus berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan di dalam kehidupannya, sehingga dia terus berharap supaya Tuhan terus memberikan sukacita, supaya Tuhan terus memberikan penghiburan, karena dia mengalami duka cita yang luar biasa. Baginya, sukacita di tengah-tengah duka cita adalah salah satu karakteristik iman orang percaya. Ia tetap bersukacita, ia tetap melayani, ia tetap memuji Tuhan, walaupun dia sedang menghadapi tekanan, pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya. Ia menulis dan menuangkan tangisan hatinya ini melalui sebuah syair dan mengubahnya menjadi puji-pujian kepada Allah. Lagunya diawali dengan kata-kata yang mengandung kepedihan hatinya. Lagu itu diawali dengan suatu ekspresi bahwa dia sedang mengalami pergumulan yang berat. Tetapi di akhir lagunya,
Dia menulis sebuah jawaban yang bisa memberikan sebuah kekuatan dan harapan di tengah-tengah segala pergumulan karena kehilangan orang yang dia kasihi. Dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihannya. Ia terus berharap kepada pertolongan Tuhan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan yang akan menghibur hatinya. Ia terus melanjutkan hidup dan kehidupan pelayanannya dengan bersandar kepada Tuhan. Tangisan hati diubah menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau saya lihat ada banyak hal, ada banyak peristiwa yang sebenarnya bisa kita ubah menjadi sukacita, menjadi sebuah puji-pujian kita di hadapan Allah. Dari setiap pengalaman-pengalaman kita, perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Hal-hal yang buruk yang pernah kita alami bisa menjadi alat untuk membentuk kita. Hal-hal yang buruk yang Tuhan izinkan, yang Tuhan biarkan kita alami dalam hidup kita, itu membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan bisa memakai masalah kita, Tuhan bisa memakai penderitaan yang kita hadapi. Untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi yang kuat untuk menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas, melalui penderitaan mereka bisa mempertobatkan orang banyak. Meskipun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami tekanan-tekanan yang berat dalam hidup kita, kita harus percaya dan kita berpengharapan kepada Tuhan saja. Seperti apa yang dialami oleh Paulus dan Silas bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Mereka dibelenggu, mereka dipenjara, bukan karena mereka sudah melakukan kesalahan yang besar, bukan karena mereka adalah seorang penjahat, tidak. Tapi apa yang menyebabkan mereka dipenjara, apa yang menyebabkan mereka dibelenggu? Karena mereka memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah yang membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Meskipun mereka telah dimasukkan ke dalam penjara, namun mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kuatnya belenggu dan tembok penjara tidak menghalangi mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kuatnya tembok penjara yang sedang memenjarakan, yang sedang membelenggu kehidupan mereka, tidak menghalangi mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan di dalam penjara? Dikatakan mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka senantiasa berdoa dan memuji Tuhan. Di ayat yang ke-25 dikatakan tadi demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Coba kita lihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ayat yang ke-25 ini. Paulus dan Silas berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Keduanya sepakat, keduanya sehati, sepikir ketika menghadapi tembok penjara yang begitu kuat. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa untuk melepaskan diri dari penjara. Tapi apa yang mereka lakukan? Keduanya berdoa kepada Tuhan.
Keduanya memuji-muji Tuhan. Doa dan pujian yang dialami oleh Paulus dan Silas merupakan sebuah kekuatan di dalam menghadapi masa-masa sukar dalam hidup mereka. Doa dan puji-pujian merupakan sebuah kekuatan bagi mereka untuk melawan semua belenggu yang ada di sekeliling mereka. Doa dan pujian merupakan juga kekuatan bagi kita di dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Doa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap bertahan dalam kondisi apapun yang sedang kita alami saat ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan dalam menghadapi belenggu penderitaan dalam penjara, yaitu berseru, berdoa, dan menyanyi bagi Tuhan. Terus berdoa, terus memuji Tuhan. Apa yang terjadi setelah mereka terus berdoa dan memuji Tuhan? Di ayat yang ke-26 ini menarik, dikatakan demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ayat 24:6 ini kita bisa melihat kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, dikatakan di sana bahwa terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini dikatakan kepala penjara itu bertobat, bahkan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang perlu dan bisa kita pelajari melalui bagian ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Betapa luar biasanya Tuhan bekerja, yang bekerja dengan cara yang tak terduga. Peristiwa di penjara dipakai oleh Tuhan untuk mempertobatkan, untuk menyelamatkan kepala penjara dan juga seisi rumahnya. Peristiwa penjara membawa kepala penjara dan seisi rumahnya untuk percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya, saya katakan sekali lagi, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa saja melalui penderitaan yang kita alami dipakai oleh Tuhan untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bisa saja melalui penderitaan, masalah-masalah yang kita hadapi, bisa saja Tuhan pakai untuk juga membentuk orang lain menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu ketika kita menghadapi berbagai masalah, jangan menyerah, jangan putus asa. Mari tetap berdoa kepada Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri menghadapi setiap masalah-masalah yang kita alami. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menopang kehidupan kita. Apa yang dialami oleh Paulus dan juga Silas di dalam bagian ini menjadi berkat di dalam hidup kita. Supaya Tuhan terus menolong kita, supaya banyak orang yang melihat akan kuasa Allah yang kita alami dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk kami senantiasa berdoa dan memuji Engkau dalam kondisi apapun yang kami hadapi. Sebab kami yakin Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang akan memelihara hidup kami senantiasa. Berkati segenap ibu-ibu wanita di GK Anugerah Probolinggo, supaya mereka menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Tuhan.
menghadapi setiap persoalan hidup. Berkati keluarga kami semua juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.